Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Guys, pernah nggak sih kalian gak bisa tidur sampai seminggu? Dan gue yakin kalian pasti nggak pernah kan ya. Karena kalau ente-ente pada nggak tidur selama itu, lu pasti udah pada blee semua dan bisa-bisa pada modar. Nah, di film ini bercerita tentang orang-orang yang terkena wabah nggak bisa tidur sampai-sampai pada jadi kayak zombie. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung simak aja yuk ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan seorang tentara wanita bernama Jill. Karena kondisi ekonominya cukup sulit, tiap malam Jill sering nyelinap masuk ke ruang dokter tempat kerjanya. Diam-diam dia sering ngambilin stok obat tidur guys, yang nantinya obat tidur itu bakal dia jual. Jill nekat ngelakuin ini karena dia butuh banget uang guys. Suami Jill udah modar dan dia harus ngidupin dua anaknya. Yang cowok namanya Noah dan adiknya yang cewek namanya Matilda. Karena Jill selalu sibuk kerja, anak-anaknya ini lebih sering diasuh sama neneknya. Sampai suatu hari, Jill dan dua anaknya pergi jalan-jalan. Tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Mobil-mobil di jalan seperti hilang kendali sampai berhenti mendadak. Sialnya mobil Jill jadi tertabrak dari samping. Jill dan dua anaknya sampai kejebur ke danau guys. Anaknya yang cowok sih kondisinya aman. Masalahnya, Matilda si kecil sempat tenggelam dan dia banyak menelan air sampai-sampai dia hilang kesadaran. Untungnya di situ kebetulan ada polisi guys. Matilda langsung mendapatkan pertolongan dan akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah itu Jill tetap memeriksa kondisi kedua anaknya di rumah sakit. Anehnya pasien di rumah sakit lagi-lagi penuh banget. Karena ternyata nggak cuma Jill, tapi banyak banget yang ngalami kecelakaan di jalan guys. Lebih parahnya lagi, listrik dan sinyal internet pun juga mati. Nggak tahu kenapa. Dan yang paling aneh, pasien-pasien di rumah sakit yang tadinya pada koma mendadak malah pada bangun guys. Lanjut setelah itu Jill dan anak-anaknya pulang ke rumah sampai larut malam. Kondisinya masih sama, listrik dan internet masih mati total. Udah gitu entah kenapa Jill, Noah dan si neneknya nggak pada bisa tidur guys. Karena terus-terusan nggak bisa tidur, Jill mutusin buat pergi ke tempat kerjanya. Kebetulan di jalan dia ketemu sama satu cowok yang selalu berlangganan beli obat tidur. Cowok itu ngeluh dia nggak bisa tidur banget, sampai-sampai mau ngeborong obat tidur milik Jill. Katanya teman-temannya juga pada nggak bisa tidur sama sekali. Nah, di situ seperti biasa Jill mau ngembat obat tidur di tempat kerjanya lagi. Dia malah ketahuan guys. Tapi anehnya dia nggak diomelin, karena di situ memang lagi ada tentara dan para ilmuwan yang panik. Di saat itu Jill baru tahu kalau sekarang tuh sedang ada wabah serius. Jadi semua orang di seluruh dunia mendadak nggak bisa tidur. Pantas aja semalam pada nggak ngantuk sama sekali guys, termasuk Jill. Ilmuwan harus segera mencari solusi, karena kalau manusia nggak tidur selama 2 hari, otaknya bakalan mulai kacau. Kalau nggak tidur selama 4 hari, manusia bakalan berhalusinasi parah. Organ tubuhnya juga bakal rusak. Dan kalau nggak tidur berhari-hari, manusia bisa ngalamin gangguan jantung dan gawatnya lagi mereka bisa sampai modar guys. Nah, di antara orang-orang yang gak bisa tidur ini, ternyata para ilmuwan udah nemuin seorang wanita yang bisa tidur. Wanita itu sekarang berada di markas penelitian dan tubuhnya lagi diperiksa. Mendengar itu Jill langsung sadar guys, kalau Matilda anaknya yang cewek semalaman juga bisa tidur. Jill lalu kebingungan, berarti bisa-bisa Matilda ini ditangkap dan dijadikan objek penelitian juga. Jill lalu buru-buru pulang ke rumah. Benar saja si Matilda nggak ada di rumah. Katanya sih lagi dibawa sama neneknya ke gereja. Jill langsung meminta Noah untuk segera packing. Rencananya Jill mau membawa keluarganya kabur menjauh ke tempat yang lebih aman. Pas lagi beberes, temannya Jill yang tadi ketemu udah nyusul ke rumahnya. Dia udah tahu tentang Matilda, jadi dia maksa kalau Matilda ini harus dibawa ke markas penelitian juga, biar bisa membantu para ilmuwan buat pecahin masalah ini nih. Tapi di sini Jill nggak mau guys, karena dia tahu kalau penelitian para ilmuwan itu biasanya selalu kejam. Pria ini masih aja nggak nyerah. Dia terus-terusan ngebujuk Jill supaya mau ikut ke markas penelitian. Di jalan orang-orang yang pada nggak bisa tidur mulai kusut guys. Jadi kondisinya parah. Mereka jadi gampang emosi dan menyerang satu sama lain. Di sisi lain orang-orang di gereja juga mulai ngamuk. Mereka mengeluh nggak bisa tidur. Pikiran mereka menjadi kacau. Mereka malah berpikir orang-orang yang kondisinya normal dan bisa tidur seperti Matilda ini harus dikorbankan, jadi tumbal. Untung gak lama setelahnya Jill sampai di gereja
kerja itu guys. Situasinya tapi udah kacau banget. Jill juga nggak bisa nyamperin Matilda, apalagi teman kerjanya ini malah bilang mau ngebawa Matilda ke markas penelitian. Akhirnya pria itu malah dihabisi orang-orang di situ guys. Semua ingin mendapatkan Matilda. Untungnya si nenek gercep nyembunyiin Matilda. Sedangkan bapak pastur juga membantu dan berusaha mengalihkan perhatian. Sampai akhirnya Jill, Matilda, dan Noah bisa kabur dari tempat itu. Setelah kondisinya aman, Noah berkata, mungkin sebaiknya mereka pergi ke markas penelitian aja deh. Karena mau kabur juga percuma guys. Noah dan ibunya juga tetap nggak bisa tidur. Dan pastinya beberapa hari lagi tetap aja mereka bakalan modar. Dan nggak mungkin mereka ninggalin Matilda hidup sendirian di bumi ini kan. Jadi ya lebih baik ilmuwan segera ngelakuin penelitian. Supaya wabah nggak bisa tidur ini cepat menemukan solusinya. Walau ragu, Jill akhirnya setuju guys buat menuju ke tempat penelitian tersebut. Mereka membutuhkan mobil yang bisa dipakai. Jill akhirnya sendirian pergi ke bengkel milik temannya yang suka memperbaiki mobil jadul. Pas nyampe temannya itu ternyata udah sekarat guys. Jadi ternyata ada dua orang jahat yang lagi ngerampok bengkelnya. Di situ Jill cuma sembunyi dan untungnya nggak lama kemudian dua penjahat itu pergi. Jill akhirnya berhasil ngedapetin mobil jadul yang justru malah bisa menyala. Di situasi itu Jill dan dua anaknya berangkat menuju markas penelitian. Masalahnya internet kan nggak bisa nih dipakai. Aplikasi map untuk nunjukin jalan jadi nggak bisa dipakai juga. Jill dan dua anaknya akhirnya pergi ke perpustakaan. Noah diminta mencari peta guys. Sementara Jill ngajarin Matilda menggunakan bedil untuk dia berjaga-jaga kalau nanti Jill dan Noah udah nggak bisa bertahan lagi. Matilda harus bisa bertahan hidup. Dia yang masih bocil ini malah jadi ketakutan. Dia sedih dan cuma bisa nangis doang di mobil. Sialnya mereka nggak ada yang sadar kalau di luar ada sekelompok orang berbaju merah. Mereka ternyata tahanan penjara yang udah berhasil kabur. Bahkan salah satu dari mereka ada yang mendekat ke mobil. Setelah mendengar ada keributan, Jill dan Noah baru tersadar guys. Mobil mereka udah diambil duluan. Padahal di dalam situ ada Matilda. Sialnya lagi Jill dan Noah udah terkepung. Mereka coba ngelindungi diri pakai jedoran. Pelurunya malah habis. Sampai-sampai pria yang tadi ngambil mobilnya ternyata malah nyuruh Jill dan Noah masuk. Mereka akhirnya bisa pergi dari situ. Sepanjang jalan Jill masih terus-terusan ngarahin bedil ke arah pria itu. Karena dia tahu pria itu adalah orang jahat. Soalnya dia kan bekas tahanan penjara. Padahal di bedil Jill ini nggak ada pelurunya sama sekali. Di situ pria yang namanya Doge ini mengatakan kalau dia nggak ada niat jahat. Makanya dia tadi nolongin Jill dan Noah. Karena ya dia niatnya cuma pengen pergi dari kota itu doang. Jill mulai percaya sama Doge. Mereka akhirnya pergi sejenak buat nyari persediaan bahan bakar guys. Doge kayaknya memang orang baik. Mereka akhirnya berdamai dan mutusi buat pergi bersama. Kebetulan tujuan mereka sama, mau ke arah utara juga. Di malam harinya mereka tiba-tiba dihalang oleh sekelompok orang yang udah kayak zombie. Itu terjadi karena mereka ini udah nggak bisa tidur lama banget guys. Kondisi orang-orang itu semakin kusut dan tak terkendali. Mobil mereka diserang habis-habisan. Untungnya mereka masih bisa menyelamatkan diri. Gak lama setelah itu Jill ngelihat cahaya lampu dari kejauhan. Itu adalah markas penelitian yang mereka tuju. Doge mau ngelanjutin perjalanannya dengan mobil itu. Sementara Jill dan anak-anaknya nyelinap masuk ke tempat penelitian. Namun Jill mau mastiin dulu kalau penelitian di markas itu aman dan gak akan ngebayain Matilda. Jadi anak-anaknya disuruh sembunyi dan Jill nyelinap duluan. Di sini kita bisa lihat markas itu benar-benar dijaga ketat oleh para tentara. Untungnya karena Jill ini juga mantan tentara, dengan mudah dia berhasil nyelinap masuk. Di situ Jill menemukan jas dokter untuk menyamar guys. Di situ Jill akhirnya ngelihat pasien nenek-nenek yang sedang diteliti. Kondisinya kasihan banget. Jill jadi pengen ngebebasin nenek itu. Karena si nenek ini bisa tidur normal kayak Matilda, berarti nantinya dia bisa ngejagain Matilda sampai besar. Karena kalau Jill dan Noah ini udah nggak bisa bertahan. Namun rencana Jill gagal karena keburu ketahuan dokter yang pirang ini. Tapi dia nggak curiga sama sekali. Soalnya mereka tuh udah nggak tidur selama 6 hari guys. Pikirannya udah ngawur dan susah mikir. Sementara penelitian mereka masih belum ada hasilnya sama sekali. Di situ Jill menjadi khawatir. Dia nggak mungkin ngebiarin Matilda diteliti sama orang-orang yang pikirannya kacau karena belum tidur. Bisa-bisa Matilda dalam bahaya. Di saat Jill mau pergi, Noah dan Matilda malah nyusul guys. Bahkan dia bareng Doge. Di situ Matilda malah jujur kalau dia bisa tidur. Gak pakai lama Matilda langsung dibawa ke ruang penelitian. Dia dikasih obat bius dan bakalan dites-tes gitu guys. Sayangnya tetap aja nih para dokter masih belum nemu penyebab wabah gak bisa tidur itu. Malahan sampai-sampai nenek yang sebelumnya diteliti tadi modar guys. Karena tubuhnya gak sanggup lagi ngejalani berbagai tes di tempat itu. Kasian banget kan ya. Di
Di situ dokter Pirang tetap mau aja ngelanjutin eksperimennya guys. Dia mau ngebandingin kondisi tubuh Noah dan Matilda. Sementara di luar para tentara yang lagi jaga malah halusinasi. Karena udah hampir seminggu nggak tidur, mereka berhalusinasi seolah-olah ngelihat kiriman granat dan musuh. Padahal nggak ada apa-apa. Dalam sekejap semua tentara panik dan saling serang. Kondisinya sampai chaos banget guys, dan benar-benar kacau. Para tentara itu udah nggak bisa dikendalikan. Di sisi lain, Jill yang tadi terkurung di ruangan lain akhirnya bisa nyelamatin diri. Diam-diam dia pergi ke ruang penelitian buat ngebebasin Matilda. Setelah itu dia juga mau ngebawa Noah pergi. Saat itu Noahnya malah lagi ngehalu juga mainin kabel listrik. Dia jadi kesetrum sampai jantungnya berhenti. Matilda si bocil langsung gercep balik ke ruangan penelitian untuk ngambil alat kejut jantung. Karena Jill terlalu panik, alat kejut jantungnya malah jadi ngenain Matilda. Bocil itu jadi nggak sadarkan diri guys. Keesokan harinya bisa kita lihat markas penelitian itu udah penuh sama orang-orang yang modar. Banyak yang nggak bisa bertahan setelah nggak bisa tidur berhari-hari. Semua dokter dan tentara meninggal termasuk si Doge guys. Dia juga ikutan ketembak sama tentara yang halu kemarin. Beruntung Jill dan Matilda masih bisa selamat. Bahkan Noah yang semalam kesetrum juga selamat guys. Udah gitu Noah berkata, dia habis ngalami mimpi kalau dia bisa tidur. Berarti Noah ini udah sembuh karena Noah beneran udah bisa tidur. Di situ Matilda jadi keingat di awal-awal wabah ini terjadi. Mereka kan sempat ngalami kecelakaan. Waktu itu Matilda yang tenggelam jantungnya sempat berhenti. Terus dia cepat diberikan pertolongan sampai akhirnya dia selamat. Udah gitu semalam waktu Noah kesetrum jantungnya kan sampai berhenti nih guys. Terus dia ditolongin dan selamat. Nah kalau teori Matilda ini benar, berarti buat bisa nyembuhin dan bisa tidur seperti orang normal, manusia harus ngalami sekarat dulu. Buat ngebuktiin teori itu, Matilda dan Noah ngebawa tubuh ibunya yang udah lemas ke danau. Mereka nenggelemi tubuh Jill sampai kondisinya agak sekarat gitu guys. Walau sebenarnya nggak tega dan takut gagal, mereka nggak punya pilihan lain. Pas si ibu udah sekarat, mereka langsung memberikan pertolongan CPR. Namun di sini nggak dijelasin bagaimana orang-orang lain pada selamat dan apakah benar teori Matilda ini benar. Namun kalau melihat gambaran di awal film yang memperlihatkan orang-orang pada bangun dari koma, gua mengambil kesimpulan guys bahwa teori Matilda ini berhasil. Pas sampai di situ film cerita ini selesai guys. Oke guys, sekian dulu cerita film Awake 2012. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di Aru cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.